Dalam hidup ini juga kita percaya kita bisa menginterupsi kehidupan melalui doa. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, bergabung lagi di Morning with the Word YouTube channel Senario Marcelo. Di pagi hari ini kita mau ambil waktu baca firman, renungkan firman. Firman adalah kuasa, firman adalah berkat, firman yang kembali ingatkan kita, amin. Sebelum kita melangkah, sebelum kita pergi hari ini, biarlah firman Tuhan mengawal kita, firman Tuhan menemani kita, firman Tuhan ada bersama kita, amin. Kemarin saya nonton rapat DPR dengan MPR, kemudian ada beberapa yang kemudian kayak pencet bel, angkat tangan, interupsi, penuh dengan interupsi, tidak setuju, ada yang harus begini, wah seru dah rapatnya. Dalam hidup ini juga kita percaya kita bisa menginterupsi kehidupan melalui doa. Bayangkan di tengah kebisingan hidup ini, di tengah kesibukan hidup ini, saudara menginterupsinya melalui doa. Amin. Yuk kita baca dulu firman Tuhan sebelumnya, 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Dikatakan seperti ini. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Bayangkan ketika hidup ini penuh dengan tantangan, hidup ini penuh dengan kesibukan, atau saudara sedang melakukan kesibukan hari-harimu, di tengah kesibukan banyak orang, saudara berhenti sejenak, kemudian saudara berdoa. Di tengah banyaknya kesibukan, saudara berhenti sejenak, saudara berdoa. Dan Yesus selalu mengajar berdoa, mengucap syukur. Yesus selalu berkata, terima kasih Bapa. Yesus sering mengawali doanya dengan terima kasih Bapa. Dan ketika engkau di tengah kesibukan, di tengah hiruk pikuk kesibukanmu, lalu engkau tiba-tiba bilang terima kasih Bapa. Mungkin hari itu ada urusan yang harus engkau jalani, dan itu penuh tantangan, bisa membuatmu takut, bisa buatmu jadi gentar, butuh kekuatan yang banyak. Kau berhenti sejenak dan bilang terima kasih Bapa. Saya percaya ini bukan sekedar ungkapan terima kasih, tapi ini adalah pengakuan bahwa Bapa hadir di hidup kita, amin. Bahwa Bapa hadir di momen hidup kita. Kita sedang menginterupsi kesulitan, kesusahan, kita bilang terima kasih Bapa. Bapa ada, Tuhan ada buat kita. Kita sedang membawa Tuhan ke dalam situasi hidup kita. Dan kita sedang mengaitkan diri kita, hubungan antara anak dan Bapa, amin. Maka saya percaya waktu kita sejenak berdoa bilang terima kasih Bapa, itu adalah interupsi dalam kehidupan. Di tengah ketakutan, di tengah kecemasan, kita bilang terima kasih Bapa. Kita membawa Bapa di tengah kesibukan kita, di tengah ketakutan kita. Dan Bapa pasti lebih besar daripada kesibukan, daripada tantangan, daripada masalah, daripada kebisingan. Minggu kemarin kita bahas tentang kebisingan. Daripada semuanya itu, amin. Dan Alkitab bilang, Filipi 4 ayat yang ke-6 dan ke-7, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, nyatakanlah segala keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Di tengah-tengah hati pikiranmu galau, cemas, takut, bimbang, doa dan ucapan syukur adalah cara untuk menginterupsi. Gak boleh cemas, gak boleh khawatir. Menginterupsi, membalikan keadaan, diinterupsi. Jadi damai, jadi tenang, jadi penuh dengan sukacita. Ucapan syukur itu seperti interupsi yang membalikan keadaan. Seperti saudara masuk ke satu ruangan yang gelap, kemudian di sana ada saklar lampu dan saudara menyalakannya. Dan gelap itu berubah jadi terang. Demikian juga ucapan syukur dan doamu kepada Tuhan itu bisa menerangi setiap sudut kehidupanmu. Mulai buat daftar untuk ucap syukur setiap hari,
Praktekkan ini dan saya percaya itulah cara kita interupsi hati kita yang mungkin sedang takut cemas. Tadi menginterupsi kesibukan dengan doa juga, bilang terima kasih, melibatkan Bapa. Dan menginterupsi kehidupan ini karena Alkitab bilang doa orang benar besar kuasanya. Teks lain bilang besar pengaruhnya. Ketika Yesus berdoa dan bilang terima kasih Bapa, dia berdoa bukan hanya sedang berbicara kepada Bapa, tapi dia sedang mengizinkan Bapa untuk menjawab doanya, untuk memberikan penyediaannya. Sama seperti saudara nih, di tengah sibuk, di tengah situasi yang sulit, di tengah ketakutan, kecemasan, tiba-tiba saudara doa, saudara ucap syukur, itu seperti break sejenak, kemudian mengizinkan Tuhan mengalirkan penyediaannya, damai sejahteranya. Karena doamu besar kuasanya, karena doamu besar pengaruhnya. Seperti seorang atlet sepak bola ketika break sebentar, mungkin di babak pertama hasilnya 0-0, di situ waktu untuk istirahat sebentar, kemudian memikirkan, ambil strategi yang baru supaya di babak berikutnya beroleh kemenangan. Hal yang sama dengan doa bisa mengubah arah strategi kita menjalani kemenangan dalam hidup ini. Ketika kita merasa tertekan atau menghadapi kesulitan, beranikan diri kita untuk menginterupsi kehidupan melalui doa. Ucapkan syukur, bilang terima kasih Bapa, dan lihatlah bagaimana Tuhan mulai bekerja di situasi hidupmu. Ini bisa menjadi momen ajaib kamu merasakan kehadiran Tuhan dan menginterupsi situasi hati lewat ucapan syukur. Karena kita tahu doa kita besar pengaruhnya, bisa mengubah arah kehidupan ke arah yang benar, arah yang lebih baik. Saya percaya Tuhan kasih clue-nya buat saudara. Tuhan kasih kuncinya supaya saudara tidak dikalahkan oleh tantangan, tidak dikalahkan oleh keadaan, ketakutan, kepanikan, kecemasan. Interupsi, amin. Interupsi kehidupanmu melalui doa, ucapan syukur, karena doamu pengaruhnya besar. Mari ambil waktu kita bersyukur buat firman pagi ini yang saya percaya menguatkan, memerdekakan kita, membebaskan kita. Amin. Mari yuk kita doa. Kalau saudara bisa tutup mata di mana saudara menyaksikan Morning with the Word, tutup mata sejenak. Saya mau doa buat saudara. Terima kasih Tuhan. Pagi ini Engkau mengajar kami, Engkau menguatkan kami lagi, Engkau memberi kami langkah apa yang harus kami buat, kemana kami harus pergi, apa yang harus kami kerjakan. Bersyukur firman-Mu menuntun kami untuk kami meraih kemenangan dalam hidup, tidak dikalahkan dalam kehidupan, menerima yang baik bukan menerima yang buruk. Berkati setiap umat-Mu, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah hati Tuhan menghibur, bahkan yang kekurangan Tuhan yang buka jalan dengan berkat-berkat-Mu yang berkelimpahan. Hamba berdoa Tuhan, biarlah umat-Mu satu persatu tidak ada yang terlewat, menerima urapan baru dari surga. Kau layak disembah Tuhan. Mari umat Tuhan ambil waktu beberapa detik ini untuk bilang terima kasih kepada Tuhan, untuk bilang syukur kepada Tuhan, bilang percayamu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberkati kami, Engkau yang menolong kami, Engkau yang setia buat kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami doa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan sudah tuntun langkah kita, apa yang harus kita buat. Tuhan kasih tahu caranya, dan saya percaya tidak sia-sia setiap firman yang ditabur menolong kita, amin, melewati kehidupan ini dan melihat kemenangan. Bukan mengalami kekalahan, bukan mengalami kerugian, mendapat keuntungan di dalam setiap tantangan di hidup ini. Terus maju dalam Tuhan, bagikan, share kepada banyak orang, kepada teman, sahabat, keluargamu, link YouTube Morning with the Word di pagi hari ini jika kamu diberkati. Jangan lupa tulis sesuatu di kolom komentar, tinggalkan jejakmu. Kalau perlu kasih namanya supaya saya tahu siapa saja yang bergabung dengan Morning with the Word. Dan kalau mau titip doa boleh sematkan doanya. Tuhan menolong kita, Tuhan pasti jawab doa kita. Tuhan berkati setiap kita. See you.